Selamat datang di SMP Negeri 21 Samarinda, tempat di mana kesehatan dan kenyamanan siswa menjadi prioritas kami. SMP Negeri 21 Samarinda terletak di Jalan Tongkol nomor 2, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Visi sekolah SMP Negeri 21 Samarinda berprestasi berdasarkan IPTEK, berkarakter Pancasila, dan berbudaya lingkungan. Atas dedikasinya yang tinggi, SMP Negeri 21 Samarinda mendapatkan beberapa gelar pengukuhan sebagai sekolah adiwiyata mandiri, sekolah sehat, sekolah penggerak angkatan 1, sekolah ramah anak, dan sekolah siaga kependudukan. Dalam rangka melaksanakan program sekolah sehat, kami membiasakan prinsip hidup sehat yang didukung oleh program unit kesehatan sekolah yang meliputi 1. Pendidikan kesehatan, 2. Pelayanan kesehatan, 3. Pembinaan lingkungan sekolah sehat, 4. Manajemen UKS. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat dalam lingkungan yang bersih, sehingga tercipta pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Siswanto SPD, Kepala Sekolah SMP Negeri 21 Samarinda. Untuk memajukan sekolah ini, apa itu kepala sekolah itu ibarat seperti supir, jadi harus mempunyai visi misi yang jelas sehingga dipahami oleh seluruh warga sekolah. Kalau kita tidak memiliki visi misi yang jelas, maka kita juga akan susah untuk sampai ke tujuan atau memajukan SMP Negeri 21 Samarinda. Jadi yang pertama harus memang merumuskan visi misi yang jelas sehingga nanti akan tercapai dengan mudah, cepat, dan efektif. Yang kedua, kita membangun tim, makanya setiap tahun selalu adanya perubahan struktur organisasi. Bahkan kami juga menyusun tim pengembang sekolah. Yang ketiga juga yang tidak kalah penting, kami selalu memberi kesempatan kepada seluruh guru untuk meningkatkan kompetensinya, baik secara individu maupun secara bersama-sama. Secara bersama-sama nanti ada yang disebut dengan IHT, in-house training, yang diadakan oleh sekolah, yang dibiayai oleh sekolah, yaitu dengan menganalisa kelemahan-kelemahan yang kurang di sekolah ini, sehingga dapat kita panggilkan pihak ketiga untuk membantu menyelesaikan permasalahan itu. Kami juga melaksanakan supervisi dan evaluasi. Jadi setiap akhir semester atau 6 bulan sekali itu kami mengadakan evaluasi dan supervisi. Kita menganalisis hasil-hasil supervisi dari masing-masing guru, di mana kelemahannya, apa yang harus diperbaiki, sehingga akan meningkatkan kualitas pembelajaran di dalam kelas. Ada lagi, kami juga menyediakan sarana prasarana yang memadai di sekolah-sekolah atau kelas-kelas kami cukup memadai, paling tidak di atas standar minimal yang ditentukan oleh Kemendikbud, karena memang layak di kelas-kelas kami untuk belajar. Di samping itu juga kami
mempunyai studio, kami mempunyai lab komputer, lab IPA, perpustakaan, aula, lapangan bulu tangkis, lapangan basket dan futsal yang notabene digunakan untuk pengembangan siswa. Di dalam menentukan keputusan atau di dalam merencanakan selalu melibatkan siswa dan orang tua. Jangan sampai kepentingan sekolah ini hanya mengacu kepada kepentingan guru atau kepala sekolah saja, tetapi kami juga melibatkan siswa dan orang tua. Juga membangun budaya yang positif. Kami konsen dalam hal ini karena dengan kemajuan teknologi yang cukup pesat ini, perlu adanya pendampingan atau karakter atau budi pekerti luhur yang harus disampaikan ke anak. Makanya kami membangun budaya sekolah yang positif, yang setiap pagi kami sambut anak-anak ini dengan mengembangkan 5S dari salam, senyum, sopan, santun. Dan sebelum mulai pembelajaran kami juga menyanyikan lagu-lagu nasional untuk meningkatkan rasa cinta kita terhadap bangsa dan negara, berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa apa yang terjadi di alam ini atas kehendak-Nya. Begitu juga di dalam pembelajaran, kami selalu menganjurkan anak-anak harus tepat waktu mengikuti pelajaran dengan baik, guru-guru juga begitu masuk tepat waktu, sehingga semuanya tidak ada yang merasa untuk dirugikan. Sampailah kepada pulang itu kami juga menyanyikan lagu wajib, berdoa, harus berjabat tangan kepada guru, juga melaksanakan sholat duha dan sholat duhur. Itu semua merupakan budaya positif yang ada di sekolah ini. Yang terakhir, kami juga melaksanakan kegiatan-kegiatan yang non akademis yang notabene akan mempersiapkan skill siswa-siswa kita. Di samping dia pintar belajar, dia juga pintar dalam menyongsong kehidupan yang akan datang, baik itu dari pihak ketiga maupun dari program sekolah yang ada. Mungkin itu peran kami selaku kepala sekolah untuk menggerakkan semua warga sekolah sehingga sekolah ini akan mengalami perubahan yang sangat cepat. SMP 21 ini luar biasa. Ada sekolah sehat. Sekolah sehat ini sempat mencapai di ranking ke-6 nasional, dan setiap tahun kami juga menjadi juara tingkat kota, tingkat kota itu sampai 3 kali, bahkan sudah mencapai optimal kita statusnya untuk UKS. Di samping itu juga sekolah ini juga sekolah adiwiyata. Sekolah adiwiyata ini adalah sekolah yang berbasis kepada lingkungan. Mulai sejak dini anak-anak ini kita latih, kita didik agar melaksanakan kegiatan-kegiatan yang peduli dengan lingkungan. Kami sudah mencapai di tingkat nasional. Insya Allah tahun ini kami masuk dan bahkan sudah diverifikasi oleh KLHK, yaitu Departemen Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Mudah-mudahan kita sampai ke adiwiyata mandiri. Dan sekolah ini juga tidak kalah penting, juga menjadi piloting sekolah penggerak pertama. Kami sudah menjalankan 6 tahun. Kami belajar mulai dari pembelajaran pemanfaatan sumber daya,
pembelajaran menggunakan teknologi, apa itu pembelajaran yang berpusat kepada siswa, itu semua ada di Sekolah Penggerak di SMP Negeri 21 Samarinda. Di samping itu kami juga masuk di sekolah ramah anak, yaitu tentang pencegahan dan penanggulangan jika siswa terjadi masalah di sekolah. Kami semua kita siapkan agar sekolah ini nyaman bagi anak dan tidak ada hal-hal yang sifatnya mengancam bagi anak-anak, dan mudah-mudahan anak-anak juga akan sempurna baik secara akademis maupun life skill-nya. Juga masih ada kegiatan-kegiatan yang lain, juga ada ekstra yang luar biasa, ada drum band, ada futsal, ada volley, ada tari, ada apa itu kegiatan-kegiatan yang lain. Pada dasarnya itu adalah merupakan keunggulan dari SMP Negeri 21 Samarinda. Terima kasih. Untuk meningkatkan kualitas peserta didik di SMP Negeri 21 Samarinda, kurikulum Merdeka perlu menyeimbangkan dan memastikan antara aspek akademik, keterampilan maupun karakter. Akademik, diketahui bahwa di SMP Negeri 21 Samarinda ini ada prestasi di bidang akademik maupun non-akademik, dan peserta didik kita di sekolah itu banyak menonjol di bidang non-akademik, yaitu dalam kegiatan ekstrakurikuler, dan peserta didik kita banyak yang berprestasi dalam bidang tersebut. Namun walaupun demikian tidak mengindahkan dengan prestasi mereka di kegiatan proses belajar mengajar. Kemudian terkait dengan keterampilan, seperti kita ketahui bahwa diharapkan peserta didik kita ini memiliki keterampilan dalam sosial emosionalnya, yaitu kemampuan mengelola emosi maupun keterampilan dalam bidang digital ataupun keterampilan di abad 21 ini sesuai dengan perkembangan zaman. Artinya bahwa bagaimana peserta didik ini diarahkan bersikap kritis, kreatif, mampu berkolaborasi dengan peserta didik yang lain dengan latar belakang yang berbeda-beda. Kemudian bagaimana mereka berusaha untuk memecahkan masalah bersama-sama dan dikomunikasikan secara efektif. Kemudian yang ketiga, nah ini yang paling berperan penting, yaitu karakter. Di sini terimplementasi dalam kehidupan peserta didik sehari-hari, yaitu dalam bentuk perilaku positif. Di antaranya yaitu bagaimana peserta didik ini menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, kemudian bagaimana mereka memiliki sikap menghormati dan menghargai orang lain, bahkan termasuk menghargai lingkungan sekitarnya yang sesuai dengan visi SMP 21 yang salah satunya adalah berbudaya lingkungan. Nah, ketiga aspek ini, akademik maupun keterampilan karakter ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain, saling bersinergi, dan pada intinya adalah merupakan salah satu kunci sukses untuk menciptakan generasi penerus bangsa yang berkualitas. Artinya diharapkan nanti setelah lulus dari SMP 21, peserta didik kita dari sini itu terciptalah peserta didik yang bahagia, yang sukses, yang bisa bermanfaat untuk masyarakat di luar. Program kerja kesiswaan itu kita mulai dari awal siswa masuk sampai keluar. Jadi yang pertama adalah program unggulan pertama kita penyaringan PPDB, yaitu penyaringan siswa, penerimaan siswa baru. Kemudian kita buat lagi program berikutnya yaitu MPLS, itu adalah program unggulannya. Dan kemudian kita lanjut lagi untuk menjembatani kemampuan mereka, keinginan mereka, dan keahlian mereka melalui ekstrakurikuler, dan ditambah lagi dengan kegiatan-kegiatan lain seperti pramuka dan peringatan-peringatan hari besar yang lain. Nah, untuk menyalurkan bakat siswa, kita melakukan suatu penjaringan, yaitu yang penjaringan ini diberikan kepada siswa sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan siswa, sesuai dengan keinginan siswa, apa kira-kira
kelebihan dari siswa kita salurkan melalui eskul. Nah, kita berikan edaran. Nah, mereka akan milih sesuai dengan kemampuan dan bakat minat mereka. Nah, di situlah kita akan membina, kemudian mengembangkan, dan selanjutnya kita akan mengikutkan mereka ke lomba-lomba yang ada. Untuk kegiatan ekskul, saya kira semuanya bisa mendukung pembelajaran, karena hampir semuanya ekskul itu ada hubungannya dengan pendidikan. Mungkin di sini terutama ekskul akademik, di sini ada English Club, kemudian ada, kalau dulu ada IPA, tapi sekarang bisa digabung dengan belajar kelompok mereka. Tapi selain itu juga non akademik, sebagian besar non akademik, karena di sini kita salurkan bakat mereka melalui non akademik, melalui olahraga. Ada beberapa ekskul, diantaranya kurang lebih ada 12 ekskul yang kita tawarkan kepada anak-anak untuk menyalurkan bakat minat mereka. Banyak sih kegiatan yang dilakukan kerjasama dengan orang tua ataupun masyarakat. Itu bisa dilakukan pada saat ada event-event di sekolah. Misalnya ada kegiatan HUT untuk SMP Negeri 21, maka nanti akan bekerja sama dengan paguyuban yang ada di sekolah gitu untuk membentuk itu, sehingga nanti tercipta suatu kegiatan yang didukung oleh masyarakat maupun dengan orang tua siswa. Ada dua sih yang berjalan selama ini, udah beberapa tahun. Yang pertama adalah kerjasama, ada MOU dengan PT Garuda Perkasa Group. Di situ mengenai pengumpulan minyak goreng bekas, ya. Itu nanti akan diolah dari PT Garuda tadi. Nah, kemudian limbah yang ada ini kita menjaga supaya tidak mengotori atau menjadi limbah yang mengganggu di lingkungan sekitar sekolah atau di lingkungan masyarakat. Karena kan sebagian besar masyarakat orang tua dari siswa ini kan tinggal di lingkungan. Nah, supaya minyaknya tadi tidak dibuang ke selokan, kemudian ke parit, kemudian ke sungai dan sebagainya, makanya dikumpulkan. Nanti akan diolah menjadi biosel oleh PT Garuda Perkasa Group tadi. Kemudian yang kedua itu ada kerjasama dengan Bank BPD Kaltim untuk membuka tentang simpanan pelajar yang simpel tadi, ya, untuk buku tabungannya itu setiap hari Rabu. Tujuannya adalah untuk mengajarkan kepada siswa untuk menabung, gitu. Supaya dari kecil sedini mungkin dia bisa menyisihkan dari uang sakunya untuk menabung, karena tidak banyak, boleh 5.000, boleh 10.000 dan sebagainya. Baik, cara untuk mendorong peserta didik agar aktif berpartisipasi dalam proses belajar mengajar, yang pastinya ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Jadi yang pertama adalah kita sebagai guru harus siap untuk menjadi fasilitator. Kemudian yang kedua, kita juga bisa melakukan pembelajaran yang lebih berpusat kepada peserta didik, kemudian menciptakan pembelajaran yang menyenangkan tanpa memandang antara satu dan lainnya. Nah, di mana yang menjadi fasilitator, kita betul-betul dapat membina, dapat membimbing siswa, dapat mengayomi siswa agar siswa mau bekerja sama selama proses pembelajaran. Kemudian tanpa adanya justifikasi hal-hal yang tidak baik selama proses pembelajaran tersebut. Dan terkait bagaimana kontribusi guru untuk mendukung program sekolah untuk meningkatkan pembelajaran, di sini kita harus mendukung sepenuhnya terkait tentang program-program yang ada di sekolah. Bahkan selain kita mendukung, kita juga harus berperan aktif untuk mendukung program-program tersebut agar program-program tersebut dapat berjalan dengan baik. Terima kasih. OSIS berperan sebagai wadah bagi siswa untuk menyalurkan aspirasi, sikap, dan perilaku positif dengan memberikan kesempatan
kepada siswa untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kegiatan sekolah. Di sini ada rapat koordinasi berkala bersama guru dan staf, membantu memastikan bahwa semua program kerja OSIS mendapatkan dukungan penuh dari guru dan staf. Yang kedua, komunikasi yang terbuka bersama guru. Tujuannya agar memudahkan tujuan program kerja dari OSIS. Seperti itu. Kesan saya selama berada di sekolah SMP Negeri 21 Samarinda ini yaitu sekolah ini sangat luas dan juga sekolah ini sangat bersih, bebas dari sampah, dan juga sekolah ini banyak pepohonan-pepohonan yang menyebabkan udara bisa menjadi lebih segar dan sejuk. Kesan saya, ekstrakurikuler di SMP Negeri 21 ini sangat memadai dan juga pembelajaran di SMP Negeri 21 ini sangat bervariasi. Kesan saya mungkin adanya fasilitas di SMP Negeri 21 sudah sangat mencukupi, adanya lapangan bisa untuk ekstrakurikuler bermain bola, main voli, dan ada juga lapangan bulu tangkis dan satu ruangan lagi untuk ekstrakurikuler berlari. Pesan dari saya, semoga sekolah ini bisa menjadi sekolah yang lebih maju lagi dan sekolah ini apa yang mau diinginkan bisa terwujudkan, dan juga semoga sekolah ini tetap menjadi sekolah terfavorit. Kami semua senang bersekolah di SMP Negeri 21 Samarinda.